hasil eksperimen di Unpad. Selamat menyaksikan. Mas, permisi. Iya, boleh Mbak. minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu nama dan prodinya? Saya Harjo Utomo dari Prodi Teknik Lingkungan. Prodi TL ya, Mas? Iya, Mbak. Masnya pernah dengar tentang korupsi nggak sebelumnya? Sudah sangat familiar mungkin ya di kalangan mahasiswa dan masyarakat kalau itu tentang korupsi. Kalau pemahamannya sama sendiri gimana, Mas, tentang korupsi? Pemahamannya saya sendiri terbilang minim ya, Mbak ya, untuk korupsi itu sendiri. Setidaknya apa namanya itu? Tahulah seenggaknya. Cuma sekedar tahu, gak paham betul. Jadi nggak terlalu memahami ya, Gak Mas? terlalu memahami, cuma sekedar tahu dan konsepnya tahu aja. Kalau semisal di kehidupan sehari-hari nih, Mas, ada hal-hal kecil yang pernah nemuin nggak? Kayak hal-hal kecil yang menurut Samen tuh termasuk korupsi? Mungkin seperti kita pembuatan acara itu ya, Mbak ya, Iya. atau sebuah event itu kan selalu ada korupsi gitu kan. Sama seperti kita kalau kita ditilang biasanya gitu, Mbak ya, kita kan bayar. Iya. Mungkin kalau polisi-polisi yang tidak jujur itu uang itu akan diambil. Nah itu seperti korupsi, Mbak. Itu menjadi kepentingan pribadi. Iya, seperti itu. Oke, terus kalau semisal nih kadang ada nih teman kita yang nggak masuk kan, Mas. Terus dia tuh minta ke kita untuk nitip absen. Itu termasuk dalam korupsi apa bukan, Mas? Menurut Samen? Tergantung ya. Dia memberikan apa dulu kepada kita. Mungkin kalau dia memberikan sesuatu kepada kita, misalnya, minta tolong titipkan absen saya, nanti kamu tak kasih uang, itu termasuk korupsi, Mbak. Itu ya, Mas? Iya, termasuk memprioritaskan kepentingannya dia sendiri, jadi menyalahgunakan uang lah itu sendiri. Ya. Makasih ya, Mas. Iya. Mas, boleh minta waktunya sebentar gak? Wawancara lah. Iya. Apa? Wawancara apa? Iya, boleh minta waktunya sebentar gak? Bersedia? Ya, bisa dia. Nama dan prodi bisa disebutkan? KLB, nama Muhammad Haikal Latif Zamzami. Mas, sebelumnya pernah dengar kata korupsi gak? Nah, Menurut Samen tuh pemahamannya tuh apa? pencuri. Kenapa, Mas? Pencuri Mencuri yang kayak gimana? secara keren. Udah. Secara keren ya, Mas. Terus gini, Mas, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari nih ya, Mas, pernah nemuin hal-hal kecil yang menurut Samen tuh termasuk dalam korupsi nggak? Korupsi itu kita lihat dulu dari sudut pandang mana nih. Kalau dari sudut pandang kehidupan sehari-hari, sederhananya korupsi waktu, korupsi uang belanjaan, ibu mungkin bisa juga. Terus korupsi kecil yang lainnya, misalkan penyelewengan dana dan lain-lain, itu termasuk korupsi. Kalau di kehidupan sehari-hari yang sering kita temui, korupsi waktu. Kalau Masnya sendiri pernah ngelakuin itu, Mas? Nggak bisa dipungkiri ya, kita semua pernah ya korupsi waktu. Mungkin banyak juga pernah, semua orang di sini juga pernah untuk itu. Jadi pernah. Iya. Terus ini, Mas, misal kayak kita lagi kuliah nih, ada teman kita yang mungkin nggak masuk, terus nitip absen ke Masnya. Itu termasuk dalam korupsi apa bukan, Mas? Korupsi yang terbalut dengan solidaritas. Oke, Mas. Ya. Makasih ya, Mas, waktunya. Ya, sama-sama. Boleh minta waktunya sebentar, Mbak? Iya, boleh. Sebelumnya Mbak dari prodi apa dan namanya? Nama saya Maharani Dia Putri dari Prodi Pendidikan Matematika. Sebelumnya saya mau bertanya tentang pemahaman Mbaknya sendiri tentang korupsi itu apa? Korupsi itu pakai uang yang bukan haknya. Itu simpelnya. Tapi kalau misalkan ribetnya atau jelasnya, korupsi itu meskipun sekecil apapun kamu menggunakan uang yang tidak jelas, kemudian itu kamu gunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, itu bisa disebut dengan korupsi. Menurut Mbaknya sendiri, contohnya di lingkungan kampus ini sebagai mahasiswa itu korupsinya itu seperti apa? Korupsi itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya kalau kita bicara mahasiswa itu universal banget ya. Kita bicara kelas. Seorang bendahara kelas itu keuangannya itu harus rapi, harus tertata dan harus jelas. Misal di situ ada beberapa keuangan yang nggak terlaporkan, itu juga bisa disebut dengan korupsi. Tapi nggak bisa langsung dibilang, oh kamu korupsi nih, gini-gini. Belum tentu, karena kan nggak ada bukti yang jelas juga. Menurut Mbaknya
ini tentang kayak misalkan saya masuk kuliah, terus ada teman saya yang tidak masuk, jadi dia hanya menitipkan absen kepada saya. Menurut Mbaknya sendiri gimana? Maksudnya ini gimana, disangkutkan dengan korupsi atau Ya, enggak? seperti itu. Kalau kayak gitu itu kalau menurutku ya itu tindakan yang nggak baik, tapi juga nggak bisa dibilang korupsi sebenarnya, karena kan itu juga hak tiap orang juga ya, mungkin ada kepentingan atau apa, tapi lebih baik kayak gitu tuh dihindari aja. Soalnya itu kan bicara tentang tanggung jawab seorang mahasiswa. Kalau dia dari kecil aja udah berani titip absen, gimana kalau udah kerja nantinya? Terima kasih ya Mbak. Oh iya, sama-sama. Permisi Mas, boleh minta waktunya sebentar? Oke, Saya boleh duduk di sini. enggak. Sebelumnya namanya siapa Mas? Saya Andre, Dari prodi apa? prodi PPKN. Oh ya, saya nanya-nanya sedikit boleh ya Mas? Oh iya, Sebelumnya Masnya pernah dengar kata korupsi nggak? sering sih. Menurut Mas itu gimana korupsi itu Mas? Dalam arti apa ya? Ya dalam umum dah. Dalam arti umum. Kalau saya sendiri korupsi ya perilaku menyimpang lah. Cuma dalam skala umumnya ya semua orang punya potensi untuk korupsi. Terus gimana? Terus kalau semisal dalam kehidupan sehari-hari nih ya Mas, apalagi di lingkup kampus kayak ini, Masnya pernah nemuin nggak hal-hal kecil yang termasuk dalam korupsi? Banyak sih, termasuk korupsi waktu, korupsi dana, banyak juga sih. Kalau yang dana tuh seperti apa? Kalau dana mungkin dalam struktur paling kecil dalam lingkup organisasi mungkin dana itu yang seharusnya sekian bisa dilebihkan sekian atau dikurangi, bisa juga seperti itu. Dan itu saya melihatnya banyak fakta seperti itu. Terus ini Mas, ada contoh semisal nih ya Mas, kita kuliah, terus Ya. ada teman kita nih nggak masuk, mereka nitip absen ke kita, itu termasuk korupsi apa enggak? Kalau dilihat dari kepentingan dan urgensi dulu, kalau memang dia ranahnya tidak terlalu urgent, dia termasuk korupsi. Tapi kalau dalam urgent banget, nggak bisa ditoleransi, saya kira itu bukan termasuk. Tapi kalau memang dibuat-buat itu ranahnya korupsi, korupsi waktu. Terus kalau untuk penanganannya sendiri Mas, Kalau penanganannya itu lebih ke kesadaran diri sih kalau dari korupsi. masing-masing ya, Mas. Selain itu edukasi lingkungan sekitarnya, lebih ke situ. Oke, makasih ya Mas atas waktunya. Ya. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? boleh, silakan. Boleh saya duduk di sebelahnya? Boleh, silakan. Ini cuman mau beberapa pertanyaan aja ke jenengan. Menurut sampean itu pengertian korupsi sendiri itu apa sih? Kalau korupsi sendiri menurut saya itu adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang terhadap sebuah instansi maupun sebuah lembaga atau yayasan yang bisa untuk menguntungkan pribadi maupun berkelompok. Itu pengertian korupsi menurut saya. Terus yang kedua, sampean tahu sendiri maksudnya contoh di dalam lingkungan kampus korupsi itu? Contoh korupsi di lingkup kampus ya. Iya. Kalau contoh korupsi di lingkup kampus itu banyak sih. Dari yang pertama itu ada titip absen. Itu termasuk salah satu contoh dari tindak korupsi secara kecil di lingkup kampus sendiri, lingkup kelas. Itu termasuk dari contoh korupsi sendiri. Terus menurut sampean sendiri gimana cara mengatasi agar kita tidak ikut dalam korupsi itu sendiri, tindak korupsi itu sendiri? Untuk menanggulangi pastinya kita perlu pencegahan, yaitu dengan cara kita memberikan sebuah wawasan atau sebuah pengertian atau pemahaman untuk teman-teman kita, khususnya yang ada di kelas, agar kiranya tidak melakukan tindak korupsi. Karena korupsi itu sebelum dia menjadi besar itu pasti ada korupsi secara kecil, dan itu jika berlangsung secara terus-menerus, maka itu akan menimbulkan sebuah korupsi secara besar-besaran yang dapat menyebabkan kerugian banyak orang, bukan hanya di satu orang, melainkan mungkin lebih ke lembaga dan orang lain yang banyak dirugikan. Terima kasih ya Mas untuk waktunya. Ya, sama-sama. Permisi Mas, boleh minta waktunya sebentar? Oh boleh. Boleh saya duduk sini? Oh silakan. Oke, sebelumnya namanya siapa Mas? Nama saya Sugeng Yudiono dari prodi PPKN NIM 2020 187 205 B0027. Oke Mas, saya boleh nanya-nanya bentar ya Mas ya? Iya silakan. Jadi Mas pernah dengar gak kata korupsi? Pernah, itu terkait korupsi itu mulai dari kalangan
atas sampai kecil itu ada sih yang terkena masalah korupsi, baik itu yang dari pusat sampai ke bawah, dari mulai yang paling kecil. Kalau semisal dalam lingkup kecil kayak di kampus gini ya mas, Iya. pernah sampai nemuin korupsi? Kalau soal korupsi tentang itu belum pernah kalau soal uang, tapi mungkin dari korupsi waktu yang mulanya dari waktu, seumpama gini ya contohnya, kalau semisal dikasih tugas sama dosen itu dikumpulkan hari ini jam segini, tapi itu molor-molor, jadi kan korupsi waktu juga, itu termasuk itu juga. Nah masih dalam lingkup kampus nih mas, misal ada teman kita ya mas, Iya. nggak masuk terus nitip absen ke kita, Iya. termasuk korupsi nggak mas? Itu termasuk korupsi dan itu termasuk dalam ketidakjujuran dalam hal presensi. Itu. Terus masnya punya cara sendiri untuk penanganannya? Mungkin untuk saran saya atau pesan saya untuk absen itu jangan nitip ke orang lain, soalnya gimana, itu kan itu termasuk dari karakter atau pribadi kita, masih menunjukkan sifat kita ke orang lain. Kalau semisal hal kecil itu mulai dari absen nitip, itu kan sama aja kita kurang percaya diri kepada diri kita sendiri itu. Iya mas. Ya. Makasih ya mas Ya, waktunya. sama-sama. Permisi mbak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh saya duduk sini? Siap mbak. Sebelumnya namanya siapa mbak? Firda, Dari prodi apa? Pendidikan Ekonomi. Oh ya mbak, saya nanya sedikit aja apa ya mbak? Mbaknya pernah dengar kata korupsi nggak? Pernah, sering. Samen tuh gimana korupsi? Korupsi kan ngambil hak orang lain. Ya udah. Itu aja ya mbak? Iya. Terus kalau semisal dalam kehidupan sehari-hari nih mbak, dalam lingkup kampus sendiri ya, itu Samen pernah nemuin nggak hal-hal kecil yang termasuk korupsi? Ada Apa tuh? titip absen ke teman. Titip absen ya mbak? Heeh. Penjelasannya gimana mbak? Ya kan kayak tanggung jawabnya dia masuk kuliah, tapi ternyata dia titip absen biar terlihat kuliah padahal dia nggak masuk gitu. Iya, iya, Mbak. Ya udah. Terus kalau untuk cara penanganannya sendiri mbak? Ya dari diri sendiri. Ya udah. Terima kasih ya mbak waktunya. Iya, sama. Permisi mbak. Ya. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh mbak. Saya duduk sini boleh ya? Boleh. Oke. Nama sama prodi bisa disebutkan? Nama saya Fatimah Zahra, bisa dipanggil Zahro, dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya nanya-nanya bentar ya mbak. Iya. Jadi mbak pernah dengar gak sih tentang korupsi? Oh iya Mbak, sering mendengar. Kalau menurut sampean tuh pemahaman korupsi itu apa? Kalau menurut saya sih korupsi itu tindakannya tidak jujur yang mengambil hak orang lain. Udah itu aja. Sudah. Lalu gini mbak, kalau semisal dalam kehidupan sehari-hari nih ya mbak, Iya. dalam lingkup kampus gitu ya, mbak pernah nemuin nggak hal itu yang termasuk dalam korupsi? Ada, seperti absen dalam menitip absen kepada teman jika tidak masuk, seperti itu. Dan juga ada ketika ada kegiatan itu pastinya akan mengajukan proposal. Nah, itu di dalam proposal pasti mengajukan ke lembaga itu sekitar seumpama itu 17 juta. Nah, itu sebenarnya kalau memang kebutuhan aslinya itu hanya 13 juta seperti itu. Jadi dilebih-lebihkan gitu ya mbak? Iya, Jadi itu termasuk dalam korupsi. korupsi. Lalu mbak sendiri untuk cara penanganannya itu gimana? Kalau menurut saya sih cara penanganannya itu dengan cara kita kita kayak mensosialisasikannya gitu Tentang korupsi sendiri ya, Mbak? sendiri. Jadi banyak orang yang tahu gitu ya? Iya, agar semua orang tuh banyak yang tahu kalau korupsi ini memang tidak baik untuk kehidupan sehari-hari. Makasih ya mbak. Iya. Bisa disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa Unipar paham dengan anti korupsi itu sendiri. Sebagaimana pengertian umum dari korupsi ialah sesuatu tindakan seseorang yang memakai sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemui hal-hal kecil yang termasuk dalam korupsi, dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa kita bisa melakukan korupsi.
Jadi tetap kesadaran dari masing-masing kita yang akan membentuk suatu negeri yang bebas korupsi dengan meninggalkan hal-hal kecil yang sudah kita tahu bahwa itu termasuk dalam korupsi. Dan kita berharap dengan adanya sosial eksperimen ini bisa mengingatkan kembali terhadap semua orang bahwa pentingnya menghindari korupsi, bahkan dari suatu tindakan sekecil apapun, serta untuk menyadarkan setiap orang perlu adanya sosialisasi mengenai anti korupsi itu sendiri. Ya, diharapkan di kampus kita juga bisa mengadakan sosialisasi tersebut agar mahasiswa mengerti pentingnya korupsi.